Gibran bodoh dan memalukan. Karena pilihannya berbeda seperti tangan itu, Anda pun saya bolehkan untuk nonton. Nomor Anda yang Anda anggap itu berbeda dengan saya tidak apa-apa. Kalau ada pilihan yang berbeda, tidak apa-apa. Nah, seperti dari itu. Kalau ada provokator di sini karena beda pilihan, kita pastikan Anda saya ambil. Kak Jibril akan mengatakan kepada seluruh makhluk di langit, seluruh makhluk di bumi, cintailah Anies Baswedan. Malaikat Jibril ikut kampanye. Lah, kok bisa? Baru-baru ini muncul kabar yang cukup mengejutkan, yakni tentang keikutsertaan Malaikat Jibril dalam panggung pemilu tahun 2024. Pak, katanya Malaikat Jibril itu jadi tim suksesnya Pak Anies. Siapa yang nggak tahu dengan Mbak Hamir Rais? Kalau soal Pak Jokowi, narasi-narasi yang disampaikan pasti pedes, nyelekit. Seperti apa yang disampaikan ini? Ternyata seluruh keluarga Jokowi juga memalukan. Gibran bodoh dan memalukan. Kaisang sama. Ibunya Iriana juga agak memalukan. Menantunya di Medan, Sami Mawon. Nah, Jokowi menampakkan kebodohannya dan sekaligus ambisi butanya ketika menyatakan di berbagai forum bahwa sebagai presiden dia akan berkampanye dan memihak paslon yang ada, yaitu ada anak ingusannya sebagai cawapres. Hampir semua kalangan marah dan malu pada sikap Jokowi yang sudah tidak lagi punya etik atau moral. Nah, Jokowi sekarang ini sedang dikeroyok oleh sebagian besar anak bangsa yang sudah sangat muak dengan pikiran dan perilaku Mas Jokowi yang sudah tidak punya rasa malu lagi. Jadi beban nasional ya Pak Jokowi itu sekarang. Paling tidak ada dua hal yang membedakan manusia dengan hewan. Pertama, manusia punya rasa malu, hewan tidak. Jadi kalau ada ayam jago mengejar-ngejar ayam betina tanpa rasa malu, ya wajar-wajar saja, wong binatang atau hewan. Kemudian yang kedua, kebuasan memang melekat pada binatang seperti harimau atau serigala. Kedua binatang ini bisa mencapik-capik dan akhirnya memangsa korbannya secara sangat kejam. Tentu di kehidupan binatang hal ini wajar saja. Tetapi kalau manusia sampai kejam, itu tentu kita tidak bisa paham. Ya. Nah, puncak ketololan dan keugal-ugalan Jokowi tercapai ketika dia sudah berhasil membunuh demokrasi, memperlakukan rakyat seperti sekumpulan kambing congek, dan menganggap rakyat lebih bodoh dari dirinya. Ternyata tokoh yang tidak bisa menunjukkan ijazah SD dan NCP-nya, ini benar-benar sudah menjadi Pak Pelonga-Pelongo. Ya, sampai sekarang memang ijazahnya tidak bisa ditemukan ya. Sudahlah Pak Jokowi, Anda sudah outdated, sudah usang, dan sudah disoriented, sudah tidak bisa membaca lagi perkembangan dan kemajuan dunia real. Sementara itu, proyek IKN itu hanya sebuah ilusi. Saya pernah ke sana, langsung melihat bahwa tidak ada satupun, saya ulangi, tidak ada satupun investor asing mau menanam modal mereka ke IKN. Artinya apa? Karena IKN memang proyek abal-abal, useless dan waste. Tidak ada gunanya dan pemborosan. Kalau debat, masa bayar buzzer buat nangis? Yang bener aja, rugi dong. 20 tahun bisnis mandek, kok malah nyapres? Yang bener aja, rugi dong. Punya presiden kok malah sibuk kampanye? Yang bener aja, rugi dong. Udah dibantu presiden kok surveinya tetap mandek. Yang bener aja, rugi dong. Cawapres kok anak haram konstitusi? Yang bener aja, rugi dong. Nanam singkong kok yang tumbuh jagung? Yang bener aja, rugi dong. Kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas. Karena saya tidak tahu undang-undangnya seperti apa, saya iakan sajalah pernyataan Pak Jokowi bahwasanya Presiden boleh memihak dan boleh berkampanye selama ketika kampanye tidak menggunakan fasilitas negara. Sekarang saya tanya Bapak, ketika Bapak melakukan kunjungan kenegaraan dalam acara resmi sebagai Presiden, Bapak duduk di atas mobil fasilitas negara yang dibeli oleh APBN, Bapak diiringi oleh seluruh jajaran terkait di mana mereka juga digaji oleh APBN. Lalu dari mobil itu Bapak mengacungkan dua jari
banyak sekali beritanya yang memberitakan dari yang mobil itu ya? Bapak mengacungkan 2 jari. Pertanyaan saya, kalau berita itu salah, tolong disanggah. Kalau berita itu benar, apakah itu bukan berarti Bapak sedang berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara? Fasilitas negara. Tolong dijawab, atau pendukungnya siapapun boleh jawab. Keruntuhan mereka tinggal menunggu waktu. Sepi banget itu kampanye di mana itu? Sudah banyak yang merasa malu mengaku dan terang-terangan menjadi pendukungnya Prabowo Gibran. Kenapa? Karena malu. Kita sebagai orang timur yang punya sopan santun, unggah-ungguh, harus mendukung seorang anak yang tidak punya etika, yang mendapat keuntungan dari keputusan MK yang dianggap melanggar etika berat, yang adalah seorang anak dari seorang ibu yang istri seorang presiden di saat melakukan kunjungan kepresidenan malah kampanye mengacungkan 2 jari. Sepi lagi di mana ini? Mendukung Gibran. Deklarasi itu harusnya kan ada di puncak acara kan ya. Ketika penonton udah penuh baru deklarasi. Kalau acara belum mulai udah deklarasi, kan lucu. Itulah ngelesnya orang-orang itu. Katanya ada yang bilang gini, kan acaranya malam, sore udah bubar, nggak ada yang datang. Ini adalah pertunjukan ke-32. Kami datang, sahabat Ganjar datang untuk menghibur kawan-kawan semuanya. Saya hanya titip pesan. Kemarin ada beberapa kejadian, karena mungkin kita punya pilihan politik berbeda, pilihan yang berbeda biasa saja. Kita tidak perlu bertengkar, tidak perlu jotos-jotosan. Kalau mau melihat kapasitas masing-masing, silakan lihat di debat capres-cawapres. Anda akan bisa menyaksikan bagaimana perdebatannya itu, siapa bisa jawab, siapa tidak bisa jawab, siapa yang dengan kesantunan, dan siapa yang kemudian asal-asalan. Jadi suatu ketika ada yang datang dan kemudian hadir di sini. Karena pilihannya berbeda seperti tangan itu, Anda pun saya bolehkan untuk nonton. Ada penyusup, biasanya 02. Nomor Anda masuk yang di arena itu biasanya dengan saya tidak apa-apa. Dan sahabat Ganjar mampu menghadirkan pada dukungan yang Anda sampaikan. Mudah-mudahan Anda pun juga akan bisa memberi hiburan kepada kita. Oke ya? Karena kami membawa pesan damai. Kami membawa pesan damai, dan tolong sahabat Ganjar kalau ada pilihan yang berbeda tidak apa-apa. Nah, seperti dari itu. Kami menghormati. Biasanya ada yang gini-gini. Tapi kami semuanya sungguh-sungguh menginginkan bahwa semuanya damai dan tidak boleh ada provokator. Oke? Kalau ada provokator di sini karena beda pilihan, kita pastikan Anda saya ambil. Ya. Jadi selamat menikmati hiburan dengan pesan-pesan damai. Mendekati pemilu, kita juga harus damai. Maka saya ingin mengajak, mari kita berpikir rasional, mari kita pakai akal sehat kita. Anda punya preferensi yang baik, beda pilihan biasa saja, tapi jangan sampai memecah belah di antara persahabatan kita. Oke? Bapak Ibu, selamat menyaksikan. Selamat berbahagia. Pasti ada yang masuk, ada yang saya masuk. bangga, saya menyampaikan terima kasih karena kawan-kawan, Bapak Ibu, teman-teman semuanya hadir. Cuaca seperti ini tetap bertahan. Mungkin yang kecil ini persembahan dari sahabat Ganjar akan bisa membuat kawan-kawan bahagia selalu. Terima kasih, salam untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam logika. Kali ini saya akan berbagi tips dengan kalian bagaimana cara memilih paralon yang baik dan kualitasnya bagus. Membangun negeri ini sama juga dengan membangun rumah, tetapi dalam skala yang kecil. Tergantung dari kualitas paralon yang kalian pilih.
Dulu saya suka jengkel dan kesel kalau ada orang atau tetangga saya bilang bahwa mereka lebih memilih paralon 01. Tetapi kali ini saya mengerti, saya juga memilih paralon 03. Jadi nggak masalah kalau ada orang memilih paralon 01 atau paralon 03. Yang penting bukan paralon 02. Kenapa? Karena paralon 02 kualitasnya tidak bagus dan sering bocor. Sudah 3 kali berturut-turut memakai paralon 02 dan paralon 02 itu gagal terus, tidak pernah dipilih. Jadi sampai sini clear ya, no debat. Kualitas paralon menentukan kualitas bangsa. Salam logika. Guys, salam logika. Untuk yang paham main catur, pasti kalian ngerti ya apa artinya kalau raja sudah bergerak kanan, bergerak kiri. Berarti raja itu sedang terancam karena patih dan pionnya sudah kalah semua. Konon dulu katanya ada yang dibilang masternya catur. Sekarang tahu kan siapa sebenarnya master catur yang sesungguhnya. Gua punya lagu khusus nih untuk yang senang main catur. Ini lagunya. Pok omon-omon, belalang kupu-kupu, siang makan gratis, kalau malam minum susu. Maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh makhluk di langit, seluruh makhluk di bumi, cintailah Anies Baswedan. Ada-ada aja, tim kampanye Anies Baswedan bawa-bawa malaikat Jibril buat kampanye. Bentar-bentar, gimana maksudnya? Jadi gini, pada Kamis kemarin, tim pemenangan nasional atau Timnas Amin, calon presiden nomor urut 01, lagi ngelakuin kampanye di daerah Bekasi, Jawa Barat. Yang jadi heboh dalam kampanye tersebut, ada sebuah pernyataan yang keluar dari mulutnya Harus Wandaru. Ia adalah tim pemenangan Anies Mohaimin daerah Jawa Barat. Doi bilang kalau malaikat Jibril seakan mendapat wahyu untuk disampaikan kepada seluruh makhluk di langit dan seluruh makhluk di bumi untuk mencintai sosok Anies Baswedan. Nggak bahaya, Pak? Warganet pun langsung bereaksi dan memberi tanggapan dong. Dan banyak netizen yang heran kenapa nama malaikat Jibril sampai dibawa-bawa kampanye dan politik. Dijavu ya? Ingat sesuatu? Iya, jadi ingat pendukungnya dulu yang sebut Anies sebagai sosok Imam Mahdi. Nah sekarang giliran malaikat Jibril yang diajak menyuarakan Anies. Aduh, coba gimana nih tanggapannya menurut warga Jabar? Maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh makhluk di langit, seluruh makhluk di bumi, cintailah Anies Baswedan. Maka insya Allah makhluk di langit dan makhluk di bumi semuanya akan mencintai Anies Baswedan dan mendoakan. Pak, katanya malaikat Jibril itu jadi tim suksesnya Pak Anies. Terus yang dimaksud hamba Allah itu siapa ya Pak? Hamba itu namanya Anies Baswedan. Terus Allah itu bilang apa Pak kepada malaikat Jibril? Wahai Jibril, aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan. Lalu tanggapan malaikat Jibril sebagai tim suksesnya Pak Anies itu gimana Pak? Maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh makhluk di langit, seluruh makhluk di bumi, cintailah Anies Baswedan. Saya mohon ya Pak, jangan sampai mendatangkan malaikat Israel sebagai tim sukses. Saya takut Pak, takut kalau nyawa pendukungnya Pak Anies juga saya nanti dicabut. Kan nggak bisa milih nanti pada tanggal 14 Februari. Hamba itu namanya Anies Baswedan. Dia akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan. Kabarkan kepada seluruh umatku, seluruh makhlukku, bahwa aku mencintai Anies Baswedan. Maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh makhluk di langit, seluruh makhluk di bumi, cintailah Anies Baswedan.
Malaikat Jibril ikut kampanye. Lah, kok bisa? Baru-baru ini muncul kabar yang cukup mengejutkan, yakni tentang keikutsertaan Malaikat Jibril dalam panggung pemilu tahun 2024. Hal ini disampaikan oleh salah seorang yang katanya pendukung salah satu di antara ketiga paslon. Kurang lebih perkataannya seperti ini. Maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh makhluk, cintailah Anies Baswedan. Maka insya Allah semua makhluk akan mencintai Anies Baswedan, dan seterusnya. Selain Malaikat Jibril, Imam Mahdi pun diikutsertakan. Katanya, siapa Imam Mahdi? Imam Mahdi itu Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Entah maksud mereka apa dalam kampanyenya, namun ketika simbol-simbol agama dikaitkan dengan pemilu, hal ini mengindikasikan adanya upaya politisasi agama. Berdasarkan hal itu, saya hanya heran dengan MUI. Mengapa hal ini dibiarkan saja? Tidak tahu atau tidak mau tahu? Apakah mereka tega melihat agama Islam dijadikan bahan lelucon baik di dunia nyata maupun di media sosial? Bagaimana menurut kalian? Aku udah lihat VT-nya secara lengkap, tim Anies berkampanye. Sebenarnya beliau itu sudah mengatakan, saya juga udah pernah dengar hadis seperti itu ya. Jika Allah mencintai seorang hambanya, maka Allah akan memanggil Jibril mengatakan, aku mencintai si Fulan. Maka seluruh penduduk langit pun akan diberikan tahu oleh Jibril mengatakan, dengar kalian semua bahwasanya Allah mencintai si Fulan. Nah, pada saat itu tim sukses Anies tadi mengatakan, kita berharap yang Anies adalah salah satu hamba yang dicintai Allah, sehingga Allah akan memanggil Jibril, hai Jibril, katakan aku mencintai Anies. Jadi sekali lagi memang ya, buzzer-buzzer ini betul-betul nggak punya otak ya, betul-betul nggak punya hati. Punya otak sih tapi nggak punya hati gitu. Jadi terlalu jahat ya memframing sesuatu. Nggak takut dosa kalian, seolah-olah kalian itu nggak akan mati ya. Apa kalian nggak percaya ada dosa, ada siksa kubur, ada siksa neraka? Kok terlalu nekat kali ya mengarang cerita, memotong-motong video, sungguh mengerikan ya. Kalau kalian seperti ini marah. Jadi aku takut deh dengan yang kalian bela, kalian dukung dan kalian usung. Gimana lagi ya? Soalnya kalian halalkan segala cara, mengerikan sekali lah ya. Kalian belum apa-apa aja, belum berkuasa aja udah sangat begini gitu, membentur-benturkan satu dan lainnya. Jadi sangat mengerikan. Mudah-mudahan kalian nggak akan pernah menang, dan mudah-mudahan tertutup lah ya peluang kalian jadi buzzer, sehingga kalian bisa kembali ke jalan yang benar. Jibril, aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan. Iki mana? Iki sampai malaikat Jibril didukno. Aduh, bahaya. Terlalu berat musuhnya ya. Berat musuhnya. Sampai malaikat neng langit kokon kampanye. Mengabarkan ke seluruh makhluk di dunia suruh memilih Baswedan. Iya, Baswedan sama Sintil. wes berat musuhnya ya. Malaikat mbok kongkon kampanye. Oh, ndak bagus. Pangga Pak Gemoy itu. Pangga Pak Gemoy. Pendukung Prabowo ini. Abot, wis lah. Abot. Salah teko tutuk malaikat Jibril. Salah teko malaikat Israel. Gak pati rebes. Namanya Anies Baswedan. Dia akan panggil malaikat Jibril. Ngapuran ya Pak, videonya tok speech. Ya, soalnya nyong disit pas pelajaran agama ya, sengertine nyong ki ya, malaikat Jibril gue menyampaikan wahyu. Nah, sejak kapan malaikat Jibril menyampaikan suara pemilu? Anak-anak baik Rika ya Jan. Anak-anak baik Rika Jan. Seperti biasa teman-teman, saya akan mengomentari video ini di akhir video reaksi ini. Seperti biasa Mbak Amin biasanya kalau bicara kayak gitu, apalagi karena menyangkut Pak Jokowi dan keluarganya, ceplas. Untuk hal yang pertama saya setuju.
soal etika segala macam saya setuju. Kata-katanya yang saya sebenarnya nggak setuju, bodoh kayak gitu, tolol gitu, saya nggak setuju. Ada beberapa hal yang saya setuju dengan Mbah Amin Rais soal etika tadi, tapi tetap soal pemakzulan saya nggak setuju sampai sekarang. Biarkan Pak Jokowi berakhir sampai purna tugas. Ya, soal ijazah juga saya nggak percaya. Tentunya Pak Jokowi punya ijazah asli. Kalau yang baru-baru ini tentang etika saya setuju. Ya. Soal Pak Anies sebenarnya itu video tentang malaikat cintailah umatku, maka malaikat Jibril akan diberi pesan untuk menyampaikan ke seluruh umat, itu memang ada hadisnya. Tetapi saya tidak akan beranjak dari itu. Tapi soal politik identitas, membuat simbol-simbol agama seolah-olah agama itu menjadi miliknya, seolah-olah agama itu hanya mereka yang berhak dan juga mempunyai keimanan yang lebih begitu. Saya nggak setuju. Nggak ada yang beres. Yang satu soal etika, yang satu soal politik identitas. Hanya satu, Ganjar Pranowo yang tidak ada apa-apa dan juga tidak ada tersandung apapun. Dari dulu sampai sekarang Paslon 1 selalu dikaitkan dengan politik identitas, dan pihak mereka mungkin banyak sekali yang menyangkal. Tapi pada akhirnya banyak seperti ini, mencangkut pautkan dengan agama, malaikat Jibril, Imam Mahdi, kemudian selalu dinarasikan bahwa dia itu pintar agamanya, mengimami salat. Itu kan bagian dari politik identitas saya pikir. Kemudian kampanye di masjid. Nah, yang satu lagi soal etika. Hanya satu, Pak Ganjar Pranowo yang bersih dari itu semua. Ya. Jadi 14 Februari 2024 jangan pernah salah pilih, karena satu pilihan itu menentukan bagi keberlangsungan negara ini ke depan. Ya. Soal IKN, apa yang disampaikan oleh Mbah Amin Rais, saya nggak setuju. Karena IKN harus dilanjutkan. Saya percaya IKN itu harus dilanjutkan. Ya, kalau ada calon presiden yang menginginkan IKN nggak dilanjutkan, bagaimana kalau nanti mangkrak? Itu dananya ratusan triliun. Ya, investasi mungkin masih sedikit, tetapi presiden yang akan datang harus melanjutkan mencari investasi ke depan agar IKN itu sejarah terbangun begitu teman-teman. Siapapun presidennya. Jadi jangan sampai ada narasi menghentikan IKN, jangan. IKN hilirisasi harus dilanjutkan pula. Pak Ganjar akan meneruskan itu semua, melanjutkan dan juga akan memperbaiki kekurangan-kekurangan di semua lini. Ya, terima kasih. Salam cerdas, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.